Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mungkinkah seorang mukmin kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sehat yang didamba tidak kunjung datang, malah sakit semakin parah? Ketika segala proses berakhir dengan gagal, ketika sebuah ujian juga tidak membuahkan hasil yang diinginkan, begitu banyak keinginan-keinginan yang kandas. Tapi mungkinkah ada orang yang beriman kecewa dengan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak mungkin atau mustahil. Kenapa demikian? Orang-orang yang beriman tidak mencintai Allah karena pemberian-pemberian Allah. Tetapi orang-orang yang beriman mencintai Allah karena Allah. Orang-orang munafik, mereka mencintai Allah karena pemberian Allah. Karena Allah memberikan mereka harta, karena Allah memberikan mereka sukses, karena Allah memberikan mereka sehat, maka mereka pun mencintai Allah karena pemberian-pemberian itu. Dan semua orang yang mencintai Allah karena pemberian Allah dipastikan akan kecewa kepada Allah karena Allah tidak selamanya memberi. Karena Allah tidak selamanya memberi. Karena kadang-kadang ada pemberian Allah yang dapat membahayakan, maka Allah tidak memberi, sementara manusia terus menuntut. Namun meskipun doa-doa dipanjatkan, meskipun permintaan dilangitkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang itu permintaan yang membahayakan, Allah tetap tidak memberi walaupun Allah menggantikannya dengan yang lain. Hanya saja orang-orang munafik jamaah sekalian, karena cinta mereka kepada Allah adalah karena pemberian-pemberian Allah, maka saat mana Allah tidak memberi sesuai dengan keinginan, saat itulah mereka kecewa dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang beriman tidak pernah kecewa kepada Allah meski ada keinginan-keinginan mereka yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam berkeinginan kita seringkali salah. Kita menginginkan A yang menurut kita kebaikan, tapi ternyata itu keburukan bagi kita. Tentu Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha penyayang, tidak mungkin memberikan sesuatu yang akan membahayakan kita, meskipun itu terulang-ulang dalam doa-doa kita. Bahkan jamaah sekalian, apabila kita punya permintaan yang membahayakan kita, dan sekiranya Allah tetap memberikan hal itu, Allah tidak dinamakan maha penyayang. Karena di antara kasih sayang Allah, bahwa Allah tidak memberikan permintaan yang akan membahayakan. Jemaah sekalian rahimakumullah, seseorang bertanya kepada Imam Yahya bin Mu'adz, "Wahai Imam, kapankah seseorang telah dinamakan ridha dengan Allah Azza wa Jalla?" Mengingat ridha satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, tenang di dalam perintah Allah sehingga tidak pernah membangkang, tenang di dalam larangan Allah sehingga tidak pernah berpikir untuk menolak, tenang pula di dalam setiap takdir-takdir Allah sehingga enggak pernah memberontak dalam takdir-takdir Allah. Itulah nafsul mutmainnah. Saya ulangi, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang tenang di dalam perintah Allah sehingga tidak pernah berpikir untuk melanggar.
tenang pula dalam larangan-larangan Allah sehingga tidak berpikir untuk melakukan pembangkangan. Dan yang ketiga, tenang pula di dalam takdir-takdir Allah sehingga tidak pernah terbesit dan berpikir untuk melakukan pemberontakan jiwa. Mutmainnah, mereka tenang dengan semua yang datang dari Allah. Hasilnya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau yang selalu mutmainnah, selalu tenang dengan apa yang datang dari Allah. Datang dari Allah perintah, engkau tenang dalam perintah itu. Datang dari Allah larangan, engkau pun tenang dalam larangan itu. Datang dari Allah sejumlah takdir, engkau pun tenang dalam takdir-takdir itu. Irji'i ila rabbiki radiyah. Kembalilah kepada Allah dengan jiwamu yang penuh ridha itu. Mardiyah. Dan engkau kembali dengan jiwa yang ridha, Allah pun menyambutmu dengan ridha. Imam Abu Ismail Al-Harawi mengomentari ayat ini, beliau berkata, perhatikan, tidak ada jalan untuk kembali kepada Allah kecuali ridha. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Maka nanti hanya ada dua. Ada yang kembali kepada Allah dan ada yang kembali kepada selain Allah. Mereka kembali kepada azab, mereka kembali kepada neraka. Adapun orang-orang yang kembali kepada Allah, mereka akan menemukan jannah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi jamaah sekalian, bagaimana seseorang kembali kepada Allah? Jawabannya, satu-satunya jalan kembali kepada Allah adalah ridha. Maka Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah ditanya, wahai Imam, kapankah seseorang telah dinamakan ridha kepada Allah? Beliau mengatakan, seseorang dinamakan ridha kepada Allah apabila dalam dirinya ada 4 hal. Yang pertama, ketika Allah memberi, dia menerima berapapun dan apapun. Yang kedua, ketika Allah tidak memberi, maka cintanya tetap tidak berkurang. Dan yang ketiga, ketika Allah seolah mengabaikan, ibadahnya sedikit pun tidak berkurang. Yang keempat, ketika Allah memanggil, sedikit pun ia tidak menunda waktu. Apabila 4 hal ini ada dalam diri seseorang, maka dia telah dinamakan radiyatan. Maka dia telah dinamakan orang yang ridha kepada Allah. Baik, yang pertama, apabila Allah memberi, dia lapang dada menerima berapapun dan apapun. Allah memberi 50.000, padahal kebutuhan hari ini ada 100.000. Dia tetap rela dan lapang dada. Atau bahkan ketika Allah tidak memberi sekalipun, dia tetap ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tetap lapang dada kepada Allah. Ini nomor 1. Ketika Anda selalu lapang dada saat Allah memberi atau berapapun Allah memberi, ini tanda pertama bahwa Anda telah sampai kepada ridha. Nah, apabila ternyata Allah tidak memberi, ternyata Anda menggugat, atau saat Allah memberi kurang dari keinginan, Anda pun kembali menggugat. Meski Anda menggugat dengan satu pertanyaan, kenapa ini dan kenapa segini? Penggugatan Anda sekecil apapun bukti bahwa hati Anda tidak ridha dengan pemberian Allah. Indikasi kedua bahwa seorang telah ridha kepada Allah, bahwa ketika Allah tidak memberi, cintanya kepada Allah tidak berkurang. Iya jamaah sekalian, tidak selamanya Allah memberi, karena Anda belum sampai ke dalam surga. Di dalam surgalah segala permintaan akan berjawab dengan pemberian. Adapun di dunia ini, maka tidak semua permintaan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan permintaan. Boleh jadi permintaan Anda dijawab oleh Allah dengan sesuatu yang berbeda. Dan boleh jadi permintaan Anda dijawab oleh Allah nanti di akhirat, bukan di dunia. Tapi orang-orang yang telah ridha, ketika Allah tidak memberi sesuai keinginan,
ternyata cinta mereka kepada Allah sedikit pun tidak terkurangi karenanya. Indikasi ridha yang ketiga, bahwa ketika Allah seolah mengabaikan, ini sakit telah berjalan 2 bulan dan seolah Allah mengabaikan dan tidak memberikan sehat. Saya difitnah telah berlangsung selama 1 tahun, seolah Allah mengabaikan dan tidak memberikan pertolongan. Orang-orang yang ridha jamaah sekalian, apabila seolah Allah mengabaikan mereka, ternyata ibadah mereka sedikit pun tidak berkurang. Walaupun sakit ini tidak Allah gantikan dengan sehat, ibadah mereka enggak berkurang. Walaupun fitnah yang berlarut-larut ini tidak segera dapatkan pertolongan dari Allah, ibadah mereka sedikit pun tidak berkurang. Meski seolah Allah tak mengabaikan mereka, meski seolah Allah mengabaikan dan tidak peduli dengan mereka, ternyata ibadah kepada Allah tetap sedikit pun tidak berkurang. Dan yang terakhir, seseorang dinamakan ridha apabila Allah memanggil, sekejap mata pun dia tidak menunda. Cuma sekalian, Allah memanggil Anda dengan 2 panggilan. Terkadang Allah memanggil Anda untuk sebuah perintah, aqimus shalah misalnya. Dan yang kedua, terkadang Allah memanggil Anda untuk sebuah larangan. Misalnya Allah berfirman, la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba. Orang-orang yang ridha, apapun panggilan Allah, mereka datang tanpa menunda waktu. Misalkan jam 12 Allah memanggil mereka untuk salat zuhur, mereka tidak akan menunda sampai jam 1, apalagi jam 2. Karena orang yang menunda sebuah panggilan menunjukkan bahwa hati tidak ridha dengan panggilan itu. Adapun hati yang ridha dengan panggilan itu tidak akan menunda untuk segera mengabulkan dan menjalankan panggilan-panggilan itu. Maka Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, apabila 4 hal ini ada dalam diri seorang, berarti ia telah sampai ke level ridha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata kunci untuk selalu ridha dan lapang dada dengan Allah adalah cinta. Orang yang penuh cinta kepada Allah akan selalu lapang dada terhadap apapun yang datang dengan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya jamaah sekalian, kapankah seseorang telah dinamakan benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Biarkan jawaban datang dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, seseorang tidak dinamakan cinta kepada Allah dengan kejujuran kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala cinta. Tak ada yang paling dicintai seorang ayah melebihi putra dan darah dagingnya. Tapi lihatlah ketika Allah meminta Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih sendiri si buah hati Ismail alaihissalam, lihat bagaimana Nabi Ibrahim sejengkal pun tidak ragu apalagi mundur untuk menunaikan perintah, agar terbuktikan kepada semua orang bagaimana Nabi Ibrahim mencintai Allah mengalahkan segala cinta. Ini nomor 1. Yang kedua, syarat agar cinta kepada Allah dinamakan kejujuran, apabila cinta kepada Allah mendahului segala cinta. Pada jam 12 zuhur, Allah meminta Anda untuk menjalankan salat zuhur. Boleh jadi pada waktu yang bersamaan Anda diminta untuk mengikuti sebuah meeting. Pekerjaan Anda tentu saja Anda cintai,
Dan Allah pun tentu saja Anda cintai. Persoalannya ada dua cinta yang bertolak belakang. Siapa yang Anda dahulukan? Maka cinta kepada Allah telah sampai ke titik jujur apabila cinta kepada Allah mendahului segala cinta. Lalu yang ketiga, kejujuran cinta kepada Allah yang ketiga adalah ketika apapun dan siapapun yang Anda cintai, Anda hanya mencintainya karena Allah. Anda mencintai istri, Anda mencintai anak, Anda mencintai tetangga. Semua manusia yang Anda cintai, Anda tidak mencintai mereka karena ambisi. Anda tidak mencintai mereka karena koneksi. Tapi Anda mencintai mereka semata-mata karena Allah. Boleh jadi si fulan ini tidak menguntungkan bagi Anda secara duniawi. Tapi Anda melihat orang ini dicintai Allah karena salatnya, karena tilawahnya, karena zikirnya, karena akhlaknya. Maka Anda pun mencintainya karena cinta Allah yang ada padanya, bukan karena cinta Anda yang secara duniawi ada padanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila tiga hal ini telah ada dalam cinta, itulah cinta di atas kejujuran. Ketika Anda mencintai Allah mengalahkan segala cinta, ketika Anda mencintai Allah mendahului segala cinta, dan ketika siapapun yang Anda cintai, Anda hanya mencintainya karena Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma waffiq ulata umuril muslimin lima tuhibbu wa tardahu ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al waba'a wal bala'a wal ghala'a wal fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.